hari gini belum punya pasangan hidup. Ya ampun, jangankan pasangan hidup, yang mendekati aja kok rasanya nggak ada sih. Nah, gimana sih caranya supaya cepat punya pacar? Jangankan cepat, yang tepat aja kita nyarinya bingung gimana. Nah, oleh karena itu, sahabat podcast Curhat Bersama New Life, malam hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan membantu kita untuk memberikan tips-tips bagaimana sih cara yang cepat dan tepat untuk menemukan pacar. Pasti penasaran kan? Kita langsung sapa saja narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Gimana Tuhan, kabarnya? senang ya bisa diundang di sini untuk berbagi. Oh, terima kasih. Terima kasih ya. Iya, Bapak ini juga saya dengar memiliki aplikasi atau kontak untuk mempertemukan pasangan-pasangan Ya, hidup ya, Pak ya. Oke, nanti kita mau tanya-tanya Bapak nih, Ya. boleh. Nah, sesuai dengan judulnya pada malam hari ini, Pak, cara cepat dan tepat menemukan pasangan hidup. Yes. Tapi gimana sih Pak bisa menemukan cara cepat dan tepat, sedangkan yang udah menikah lama aja Pak kadang udah sampai tua nggak tepat nih akhirnya pisah. Nah, gimana sih Pak? Ya, baik, terima kasih. Ini memang satu topik yang sangat begitu penting ya untuk kita pahami, saudara ya. Jadi ada 3 hal yang harus mulai kita lakukan ya untuk bisa masuk kepada topik kita ini. Ya, bagaimana caranya cepat dan tepat gitu ya. Jadi yang pertama, saudara, cara yang pertama agar kita bisa menemukan pasangan hidup lebih cepat adalah pertama kita harus menentukan dulu kriteria ideal kita. Itu menjadi hal yang sangat penting ya. Karena kita sedang mencari orang yang bisa berpasangan dengan kita dalam menghadapi situasi hidup ke depan. Ya, jadi itu sebetulnya semangat daripada kita membangun satu hubungan percintaan atau berpacaran. Sehingga hal pertama yang sangat penting, kriteria ideal kita seperti apa? Ya, itu sangat penting. Ya. Lalu ketika kita sudah menentukan kriteria-kriteria ideal kita, maka kita mulai masuk ke fase yang kedua, yaitu bagaimana kita mencari komunitas ya yang memang dalam tanda kutip menyediakan kriteria yang ideal itu. Ya, di mana komunitas yang memang menyediakan orang-orang seperti ini. Ya. Dan yang ketiga, ketika kita sudah menemukan kriteria itu, maka kita mulai masuk terjun untuk mengaktualisasikan diri kita di sana. Jadi kira-kira itu 3 fase atau 3 langkah yang harus mulai kita pahami dan kita mulai lakukan ya. Begitu dulu kira-kira gambaran-gambaran pertamanya. Gambarannya. Iya. Tapi Pak, ada yang udah pacaran lama tapi akhirnya berpisah juga. Ya. Nah, katanya pacaran lama jagain jodoh orang. Nah, seperti itu. Nah, istilahnya Betul. seperti itu gimana sih Pak kalau supaya kita nih kan nggak mau buang waktu Pak. Yes, Jadi yes, betul. ya pacaran ya udah sama dia, istilahnya nggak jagain jodoh orang tapi Ya. sampai menikah, sampai akhir hidup sama dia. Iya, betul. Gimana? Iya, memang ini yang menjadi fenomena-fenomena yang terjadi sekarang, saudara, di mana ketika kita berpacaran kita tidak memiliki konsep yang benar. Konsep yang benar sebenarnya dalam berpacaran itu, ketika kita tidak merasa cocok, maka kita harus putus. Oh. Ya, kenapa harus putus? Karena ketidakcocokan yang sudah kita temukan itu bisa menghabiskan waktu dan energi. Ya, sehingga saya boleh berkata begini, ketika kita membangun hubungan,
memang mental untuk diputuskan dan memutuskan itu juga harus kita miliki. Sebab apa? Sebab ketika nilai-nilai toleransi yang kita berikan tidak bisa diterima satu dengan yang lain, maka harus putus. Harus putus. Karena apa? Karena usia kita tetap akan bertambah. Betul. Itu bayangkan saudara, ketika kita berpacaran dengan seseorang, ya saya berikan ilustrasi, umur kita mungkin 20 tahun. Lalu kita membangun hubungan. Ternyata dalam hubungan itu berjalan 2 tahun dan tidak ada kecocokan, ya. Dan akhirnya kita tidak bisa menerima. Maka umur kita bertambah 22. Betul. Nah, sehingga saya berkata begini, ketika kita berpacaran, kita juga harus memiliki batasan rentang waktu berpacaran. Nah, di sini dia. Oh, ada batas. Ada batas. Sebuah hubungan biasanya berapa lama tuh, Pak? Teori saya, ini teori saya ya, dari sisi pengalaman, dari sisi literatur yang saya baca, saya berkata begini. Paling lama berpacaran itu 3 tahun. 3 tahun. Itu paling lama. Ya, itu. Paling cepat 2 tahun. Ya, kenapa teori ini harus berjalan? Karena begini. Berpacaran itu kan menjadi wadah bagi kita untuk saling mengenal, ya. Gitu. Sehingga dalam proses-proses pertemuan itu, maka kita harus mulai membuka diri. Ya, membuka diri semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Harus, ya. Karena apa? Karena dalam proses berpacaran itulah kita harus mengerti secara utuh. Ya, secara utuh. Kenapa harus secara utuh? Supaya dalam tahap menikah nanti kita sudah masuk untuk mewujudkan apa yang kita rencanakan. Itu. Jadi kalau bagi saya ada 3 prinsip juga dalam berpacaran. Ya, pertama masa pengenalan. Masa pengenalan. Ya, jadi kalau saya mungkin berteori masa pengenalan ini paling lama ini setahun. Ya, itu paling lama ya. Makin cepat makin baik. Sesudah ada pengenalan, maka penyesuaian. Menyesuaikan karakter, ya. Ada yang bisa diterima, ada yang bisa ditoleransi, ya. Dan yang ketiga sudah masuk tahap perencanaan. Tahap perencanaan. Ya, jadi akhirnya pernikahan adalah mewujudkan apa yang direncanakan. Betul. Bukan lagi belajar di sana. Ya. Sehingga kenapa perlu ada rentang waktu? Karena ketika terlalu lama rentang waktu yang dijalani ini membuat sisa waktu yang ada terbuang. Ya, sisa waktu yang ada itu menjadi terbuang dan itu merugikan. Contohnya kita udah pacaran 2 tahun, sudah habis lipstik, ya, Iya, betul. sudah habis minyak rambut, sudah habis uang kita ke sana kemari, toh akan putus. Iya. Ya, kenapa nggak dipercepat saja putus? Supaya apa? Supaya kita bisa mencari, ya, menemukan orang-orang yang lebih tepat sesuai dengan kriteria kita. Nah, gitu. Atau juga supaya lebih cepat kita menyesuaikan. Ya, batas-batas toleransinya. Membangun kesepakatan-kesepakatan mana yang perlu dibuang, mana yang bisa diterima. Ya, gitu. Jadi banyak orang berkata begini, Pak, saya sudah pacaran 5 tahun. Saya pikir itu bukan hubungan yang sehat. Oh, udah bisa KPR rumah itu. Sudah. Itu bukan hubungan yang sehat. Iya. Ya, dan bahkan ketika ada orang berpacaran, makin lama justru makin ragu. Ya, itu. Sebagai anak-anak Tuhan yang kita juga dipenuhi oleh hikmat, kita harus tahu batasannya, ya. Kalau memang pasangan kita atau calon kita atau pacar kita ini memang tidak serius, saya katakan layak diputuskan. Ya, karena begini teman-teman semua, ya. Ada sesuatu yang tidak bisa kita kembalikan, yaitu waktu. Oke. Ya, apalagi di budaya timur, ya, perempuan itu agak sedikit terdiskriminasi di sini. Iya. Ya, karena ada istilah harus kejar tayang gitu, ya. Itu. Jadi kita harus berhikmat. Ya, kita juga harus belajar, ya.
mempercayai Tuhan gitu ya. Ketika memang dia tidak cocok dengan kita, nilai-nilai toleransi, prinsip-prinsip toleransi yang bisa diterima dan tidak bisa lagi kita toleransi, maka nggak apa-apa, sampaikan ya itu, bahwa memang kita memiliki perbedaan yang sangat jauh ya. Kalau memang tidak ada lagi perubahan-perubahan, ya memang kita layak untuk putus ya. Harus seperti itu. Iya, biasanya perempuan ini kan pakai perasaan nih Pak. Gitu. Nanti kalau misalnya udah banyak misalnya sepertinya nggak baik nih laki-laki, Ya. tapi perasaan udah cinta kan mau putusin, nanti dapat yang lebih baik lagi nggak ya? Nah katanya kalau cinta itu buta. Nah Ya. gimana tuh Pak? Memang begini ya. Kekuatan dalam hubungan itu adalah cinta, itu tidak bisa dipungkiri ya. Makanya kita juga harus mulai memahami saudara, apakah memang yang kita hidupi ini cinta atau ketakutan ya, perlu kita juga pahami gitu ya. Tapi kalau cinta yang murni, di sana ada nilai-nilai kekuatan. Kekuatan untuk berkorban ya, kekuatan untuk menerima. Di dalam proses perjalanan berpacaran ada juga memang hal-hal yang memang tidak bisa kita terima. Tapi oleh karena kekuatan cinta, bisa kita toleransi. Nah gitu. Tetapi kalau memang tidak bisa lagi kita toleransi, contohnya seperti ada ketidakpastian waktu ya, juga mungkin karakternya kasar gitu ya. Kita melihat bahwa dia memperlakukan pasangannya memang tidak bagus, dan kita sudah berulang kali untuk memberikan satu peluang, tapi tidak ada perubahan. Kekuatan cinta lah yang membalut itu. Tapi mohon maaf, ada juga batasan-batasan yang harus juga kita lihat. Ya, kapan saatnya memang cinta ini tidak bisa lagi diberikan, ya, sehingga kita tidak terlalu lama di sana, karena merugikan, ya, merugikan waktu kita. Lebih bagus kita putus dan mencari orang yang lebih tepat, gitu. Jadi harus seperti itu. Ya, sehingga kita betul-betul berjalan dalam kepastian. Nah, makanya mohon maaf bagi teman laki-laki, ketika engkau juga membangun satu hubungan, jangan main-main, ya. Jangan main-main, ya. Jangan kita justru menggantung lah, istilah bahasanya ya, menggantung, ya. Dan itu sangat tidak bagus, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, makanya saya katakan begini, kalau kita ingin berpacaran memang harus betul-betul mengerti arti berpacaran. Boleh sedikit dijelaskan nggak Pak pengertian pacaran? Mungkin orang kan mikir ya udahlah menjalin hubungan aja seperti itu ya, kalau nggak cocok putus, nanti cari lagi nggak cocok putus, kayak gitu. Ya, jadi begini saudara, berpacaran itu kan sebelum kita masuk kepada ikatan yang kokoh ya, itu. Makanya kalau berpacaran putus biasa, kalau sudah menikah tidak bisa lagi putus, kan gitu ya. Sehingga semua manusia sebelum masuk ke pernikahan memang harus berpacaran, tidak bisa tidak. Oh, harus Ya. menjalani yang namanya pacaran. Wajib. Ya, jangan ada istilah sekarang menikah dulu baru pacaran. Itu Ya. tidak bagus. Ya, saya dengar. Harus pacaran dulu baru menikah. Ya. Iya. Jadi proses berpacaran sebetulnya adalah langkah untuk menuju kepada pernikahan yang mana ikatannya sudah ikatan yang kuat ya, baik di dalam ikatan roh dan ikatan duniawi, begitu. Sehingga untuk masuk di sini ya, di dalam ikatan yang sudah sejati ini, maka perlu persiapan yang matang. Dan proses berpacaran itulah wadah ya untuk bisa mempersiapkan diri. Betul. Makanya seperti saya katakan tadi, ada 3 fase dalam berpacaran yang sehat ya. Fase mengenal karakternya, Iya. fase menyesuaikan, dan fase perencanaan. Nah, ini yang paling indah sebetulnya, perencanaan. Perkenalan,
uh, pengenalan, ya, penyesuaian dan perencanaan. Kita berharap saudara di dalam berpacaran itu pasti tertinggi lah ya. Sudah perencanaan berapa anak yang akan mungkin. Oh, itu dikomunikasikan. Harus. Oke. Karena begini, pernikahan itu sebetulnya tempat mewujudkan impian. Ya, itu indahnya. Iya. Ya, gitu. Jadi bukan lagi merencanakan di sana. Ya, itu. Jadi kalau kita sudah masuk tahap perencanaan, contohnya di mana kita akan tinggal, bagaimana pola keuangan kita, pekerjaan kita, berapa anak, sampai mungkin di mana kita akan dimakamkan waktu tua, kan begitu. Itu dikomunikasikan ya. Karena nanti di dalam jenjang pernikahan pun ada juga fase-fase ya. Itu ada fase-fase mendidik anak, mempersiapkan dasar-dasar kehidupan, sampai juga masa menikmati hidup. Nah, itu ada fasenya. Iya. Itu jadi berpacaran itu wadah bagi kita untuk mulai mempersiapkan ya sebelum masuk kepada ikatan yang sejati ini. Oh, itu. Pak, ini ada pertanyaan dari sahabat TikTok, sahabat curhat di TikTok dari Ruko Bos Business Center Berkat seperti itu. Nah, Berkat bertanya ciri-ciri jodoh yang dari Tuhan itu gimana ya Pak? Oke, baik. Ini memang pertanyaan yang sangat bagus ya, dan menjadi kebutuhan kita semua. Karena memang begini, saudara ya. Tujuan kita berpacaran kan untuk membuat hidup kita lebih baik. Itu semangat kita ya. Membuat kualitas hidup kita semakin lebih baik. Dan tidak salah, dan memang ya, ketika kita memilih orang yang takut Tuhan, itu satu standar yang sangat penting. Ya. Lalu bagaimana kita untuk menyatakan dia bersumber dari Tuhan? Kan itu ya. Yang pertama tentunya saudara, yang kita katakan dia bersumber atau berasal dari Tuhan, itu adalah satu hubungan yang akan membawa kita semakin mendekat kepada kebenaran-kebenaran. Ya, contohnya ketika kita sudah berpacaran dengan dia, ya, kehidupan rohani kita makin baik, ya, kita makin rajin beribadah, ya. Semangat kita juga dalam bekerja semakin baik ya. Karena apa? Ada hal-hal yang kita sudah rencanakan di sana. Ya, jadi hal yang paling mendasar adalah membuat hidup kita semakin terarah kepada kebenaran. Ya, itulah dari saya ya, kalau dikatakan seperti apa sih standar orang yang memang diizinkan Tuhan bagi kita, atau yang memang sepadan seperti itu. Ya, walaupun nanti lebih luas lagi ya, tapi yang akan membawa kita lebih dekat kepada nilai-nilai firman. Oh, membawa kita untuk dekat kepada nilai-nilai firman yang dari Tuhan. Iya, itu. Jadi kalau menjauhkan, berarti itu bukan dari Tuhan. Ya. Dulu waktu Anda belum pacaran, rajin ibadah, pelayanan, ya. Sesudah berpacaran, maka lebih banyak di pantai, di Barelang dan lain sebagainya. Itu saya katakan dengan tegas, itu bukan dari Tuhan. Ya. Iya. Nah, kalau misalnya sahabat curhat mungkin Pak, karena kalau misalnya podcast terbatas waktu, ingin lebih bertanya-tanya, konsultasi atau konseling sama Bapak, boleh nggak? Sangat boleh ya, karena pelayanan generasi ini sangat penting, saudara. Saya katakan begini, semua kita dalam mandat kehidupan ini pasti menikah. Itu mandat kehidupan ya. Tidak ada orang yang tidak menikah dan ingin menikah gitu ya. Sehingga kita perlu mempersiapkan hal itu. Oleh karena itu, kami ya sangat senang ya, New Life juga sangat senang saudara berkontribusi ya bagi estafet kehidupan ini, bisa saya katakan begitu. Jadi kami sangat terbuka ya. Ada juga wadah-wadah yang sudah kami buka ya. Salah satu ada
namanya Kontak Jodoh Bahagia Kristen, bisa bergabung di sana. Di mana itu Pak? Di TikTok kah atau di Ya, di Facebook ya. Di Facebook, ya. Jadi ini wadah bagi kita anak-anak Tuhan untuk bisa saling bertemu. Ya, itu kita berharap melalui wadah Kontak Jodoh ini, saudara, anak-anak Tuhan bisa dipertemukan. Ya, karena memang perlu wadah ya. Betul. Perlu wadah untuk mempertemukan orang-orang yang sevisi, orang-orang yang mengerti arti daripada pernikahan, berpacaran ya, sehingga kita kumpulkan dalam wadah ini. Nah, itu kira-kira. Tapi kalau misalnya yang wanita ini biasanya malu kayak gitu. Gimana sih Pak supaya wanita ini bisa tampil berani, karena katanya di tradisi timur kita ini Ya. wanita ini kesannya menunggu gitu ya. Pasif ya. Iya, pasif. Ya, memang saudara tidak bisa dipungkiri ya, karena kita memang masih menghidupi budaya-budaya timur ya, betul. yang mana perempuan itu harus lebih masuk ke ranah menunggu. Betul. Ya, ke ranah menunggu. Di satu sisi ada hal baiknya ya, tetapi di satu sisi juga ada hal yang diubah. Saya katakan bukan negatif ya, mulai kita masuk ke hal-hal yang berubah. Sebab begini saudara ya, ketika kita menginginkan sesuatu ya, analoginya begitu, maka kita harus mulai bergerak. Ya, tidak boleh pasif. Itu ya, sama seperti istilah-istilah kerohanian ya, bekerja sambil berdoa sambil bekerja gitu ya. Kita doakan tapi kita melangkah gitu ya. Itu oleh karena itu mungkin ya, tips-tips atau saran-saran kita bagi teman-teman ya, mari aktualisasikan dirimu ya. Engkau mulai masuk ke komunitas-komunitas ya, contohnya ketika engkau menginginkan seorang anak Tuhan ya, bangunlah komunitas, hiduplah dalam komunitas anak-anak Tuhan. Lalu aktualisasikanlah dirimu, tunjukkan dirimu di sana, tampilkan dirimu. Sebab apa? Sebab ingat ya, cinta itu turun dari mata gitu ya. Kalau kita mulai sering melihat seseorang, pasti ada aura-aura positif yang mulai terpancar di sana, ya. Sehingga perlu kita mulai mengaktualisasikan diri, ya. Mulai menunjukkan diri kita, menunjukkan potensi-potensi kita, ya. Kalau engkau mungkin contohnya suka cuci piring, ya, ya pergilah ke panitia-panitia rohani, ya, kau cuci piring aja di sana, ya, semangat kau tunjukkan, pasti nanti mungkin ada laki-laki, wah ini cuci piringnya mantap ya, cekatan ya, itu ya, sukacita dia, wah ini cocok ini, jadi seperti itu ya, jangan berdiam diri, baik mungkin melalui media, kalau engkau suka nyanyi ya, nggak apa-apa, tampilkan, aktualisasikan dirimu saudara. Lalu catatan yang terpenting ya, bagi kita laki-laki, nah ini penting juga, ya, karena budaya kita wanita itu identik pasif, ya, maka kita juga nggak bisa menyalahkan kondisi ini. Ya, bagi kita laki-laki, mari saudara, ya, ada tantangan bagi kita laki-laki untuk mulai ya di atas aktif, saya katakan ya hiperaktif kan gitu. Ya karena begini, kita pun laki-laki harus berjuang untuk mendapatkan sesuai dengan hal-hal yang ideal bagi kita. Ya, itu saya katakan begini juga ya. Karena pernikahan adalah satu perjalanan hidup yang sangat penting, maka berpacaran itu penting. Ya, mencari orang yang memang ideal menurut kita harus kita usahakan dan kita perjuangkan dengan baik, dengan maksimal, saudara. Karena ini bukan pilihan hidup yang mungkin bisa kita katakan tidak, ya. Saya katakan ini pilihan hidup wajib yang harus dilalui, ya.
Ini mandat kehidupan. Sehingga bagi kita mungkin teman-teman yang pria ya, yang masih jomblo-jomblo, berjuang. Banyak wanita-wanita yang menunggu Anda sebetulnya, ya kan? Itu berjuang dengan cara-cara yang elegan tentunya ya, dengan cara-cara prinsip-prinsip nilai-nilai kebenaran ya. Tunjukkan ketika engkau mungkin ya, saya mungkin lebih ekstrim berkata, lebih bagus engkau ditolak ketika menyatakan cintamu daripada sama sekali engkau menginginkan dia tapi tidak pernah mengungkapkan. Kan gitu. Ya. Jadi mungkin ini lebih agak ekstrim ya, tapi karena ini adalah hal yang sangat urgent, mandat kehidupan, ya tidak apa-apa. Ya. Ditolak ya ketika engkau menyampaikan isi hatimu, saya pikir itu lebih elegan ya, lebih gentle ya, daripada engkau menginginkan seseorang tapi tak pernah mengungkapkan cintamu. Ya, itu. Jadi mari bagi teman-teman pria ya, mari terus bergerak lebih aktif ya, untuk bisa menyuarakan ya atau menyampaikan isi hatimu kepada seseorang ya. Itu. Tapi tentunya dengan cara-cara yang lebih elegan, rohani ya. Tunjukkan kita sebagai pria-pria yang bertanggung jawab. Harus begitu ya. Jadi kalau wanita suka pada pria, boleh menyatakan duluan nggak Pak, daripada dipendam? Ya, kalau saya berkata begini ya, bisa ya, bisa ya. Makanya kita pria-pria, saya katakan begini, harus dewasa juga ya. Semua manusia berhak disukai dan menyukai. Itu. Kalau seorang wanita mungkin menyukai seorang pria, ya tidak apa-apa. Ya, sampaikan saja. Dan kita mungkin ya laki-laki yang mendapatkan respon seperti itu jangan melecehkan, nggak bisa saudara ya. Kita harus menghargai, justru kita bangga ya ada seseorang yang menyukai kita tanpa kita sadari. Ya harus, jangan malah kita berkata wah ini wanita rendahan. Tidak saudara ya, kita harus lebih, mungkin ini agak ekstrim ya, belum pernah Anda dengar, tapi karena berpacaran adalah mandat kehidupan, ya memang kita harus terus ya berdaya kreasi ya untuk bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu. Tapi kalau pacaran kan sekarang katanya dunia udah modern nih Pak. Biasanya pacaran itu untuk anak-anak Tuhan ada batasan nggak? Katanya kalau kamu sayang sama aku tunjukkan, katanya seperti itu. Ada batasan nggak atau hanya pegangan tangan atau gimana tuh pacaran anak-anak Tuhan? Ya, oke. Ini sangat bagus saudara. Saya buka dulu. LDR bagi saya tidak bagus. LDR. Iya, itu tidak bagus. Jadi harus yang satu kota. Iya, dan memang ketika berpacaran harus ada settingan pertemuan-pertemuan. Ya, sebab dengan perjumpaan, dengan pertemuan-pertemuan yang terjadi, disitulah kita boleh saling mengenal lebih dalam. Ya, makanya berpacaran yang sehat, ya harus ada perjumpaan, harus ada pertemuan. Ya, mohon maaf bagi teman-teman yang LDR ya, dari teori saya tidak sarankan. Ya, tidak saya sarankan. Memang harus dibangun satu perjumpaan yang kontinu ya, yang reguler seperti itu, dan pertemuan-pertemuannya juga harus diciptakan lebih variatif gitu ya. Jangan tiap jumpa ke Barelang aja. Bisa ya itu. Dan saya menyarankan harus juga memiliki satu bentuk tahapan-tahapan ya. Contohnya mungkin bertemu dalam suasana Valentine, bertemu dalam suasana Paskah, bertemu dalam suasana masuk ke ruang lingkup keluarga juga. Harus ada ya. Dalam tahapan-tahapan pertemuan-pertemuan itu harus dirancang. Bertemu dengan calon mertua. Ya, tapi jangan baru berpacaran udah langsung bertemu calon mertua kan? Kan gitu. Jadi harusnya berpacaran itu
ada kurikulumnya bagi saya mungkin ya. Iya. Nanti minggu pertama kita kemana ini ya? Minggu kedua kemana ini ya? Untuk apa? Untuk menciptakan satu interaksi di dalam kondisi-kondisi yang bervariasi. Dan itulah dasar saya, teori saya tadi, saya katakan paling lama 3 tahun ya. Paling lama. Itu dalam juga contohnya pengenalan itu 1 tahun ya, penyesuaian itu 1 tahun gitu ya. Itu supaya ada tahapan-tahapan dalam penciptaan interaksi itu. Itu sampai mungkin ke tahapan yang paling tinggi itu ya sudah mulai masuk kepada komunitas keluarga. Ya, bagaimana dia mulai melihat kondisi calon mertua ya kan, kondisi keluarga-keluarga inti ya, mulai berbaur di sana. Tapi ini sudah masuk kepada tahapan yang lebih tinggi dalam proses itu ya, sehingga pertemuan-pertemuan ini harus betul-betul disetting. Ya, gitu. Supaya apa? Supaya mendapatkan informasi yang lebih sempurna, informasi yang lebih valid. Ya. Ketika informasi-informasi ini sudah baik, sempurna diterima, saya pikir ini akan membuat proses-proses pernikahan itu akan semakin berjalan dalam kondisi-kondisi yang semakin maksimal. Ya, gitu. Banyak pernikahan itu terganggu ya dalam mencapai visi karena memang masih proses beradaptasi di sana. Harusnya itu tidak bisa lagi seharusnya ketika terbangun proses berpacaran yang bagus di sini. Begitu. Jadi, apakah pegangan tangan bisa? Nah, memang ini tantangan ya. Kalau bagi saya memang tergantung kadar iman. Nah, jadi saya tidak mendorong, saya juga tidak memungkiri tidak bisa. Ya, jadi tergantung kadar iman masing-masing. Ya, karena mau tidak mau situ ya tidak setuju, sentuhan-sentuhan saudara, ya itu bisa membuat gejolak-gejolak ya yang negatif. Ya, sampai masuk mungkin kepada tahapan-tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Gitu ya. Jadi harapan kita tentunya karena kita menjunjung nilai-nilai kekudusan, ya, bisa tapi persiapkan imanmu. Nah, gitu ya. Sampai kepada batasan-batasan yang sudah disepakati, begitu ya. Tapi kalau bagi saya sarankan jangan dicoba-coba lah ya. Coba nanti pengen lebih lagi dari gandengan tangan ya Pak. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari sahabat curhat yang ada di TikTok. Iya. Bagaimana Pak pasangan yang sepadan yang dari Tuhan, dari berkat? Ya. Kayaknya berkat lagi mencari pasangan juga. Iya. Memang kata sepadan kan ada dalam Alkitab ya, dalam Kejadian ya, kalau saya tidak salah Kejadian 2:17 ya. Gitu, pasangan yang sepadan ya. Sebenarnya begini ya, dalam konteks sepadan ini kan pada waktu itu kisahnya adalah Adam masih seorang diri, itu dulu dasar teologisnya ya, sehingga ada kalimat di sana dikatakan tidak baik ya. Wah, yang uniknya saudara, dalam seluruh proses penciptaan Tuhan katakan baik. Hari pertama baik semuanya, tapi dalam konteks Tuhan melihat kehidupan Adam seorang diri katakan tidak baik. Betul. Ya, kalau kita gali bahasa aslinya sebetulnya lebih keras lagi dengan tidak berguna. Nah, itu tidak berguna sebetulnya. Kalau seorang diri. Iya, tidak berguna. Artinya yang diciptakan Tuhan ini tidak akan berguna bagi dia. Sehingga ada urgensi yang sangat penting. Ya, untuk apa? Untuk mulai memposisikan penolong bagi dia. Ya, jadi saya bukan katakan begini, gender perempuan harus menjadi penolong bagi laki-laki. Tapi
saling menjadi penolong, ya. Itu jadi bukan berat sebelah, karena contohnya kalimat aku akan menjadikan seorang penolong bagimu, maka perempuan wajib menolong terus. Ya, laki-laki ditolong terus, bukan begitu. Tapi ini ada satu bentuk hal yang tidak bisa berjalan dengan bagus ketika tidak ada pasangan. Jadi kata kuncinya pasangan, saudara, bukan kata kuncinya perempuan. Ya, gitu. Supaya nanti jangan berat sebelah, ya. Terkadang kan perempuan yang dipaksa terus, ya. Bahkan ada pengajaran-pengajaran yang kadang dikatakan, oh perempuan lebih kuat dari laki-laki, karena kata di sana ada kata penolong, ya kan? Bukan begitu sebetulnya menurut saya, ya. Tapi perlu ada partner kerja. Ya, partner kerja untuk bisa mewujudkan hal yang lebih baik, ya, gitu. Jadi sepadan artinya, kalau saya akhirnya mengambil dari latar belakang itu, orang yang bisa menopang, ya, kelemahan-kelemahan pasangan, ya, saling mengisi, saling memperlengkapi, ya, itu. Jadi bukan menjadi berat sebelah di sana. Ya, jadi sepadan itu artinya di mana konsep saling mengisi, saling menopang, saling menguatkan, ya, itu bisa terjadi. Jadi kalau kita katakan kita menjadi pasangan yang sepadan adalah pasangan yang bisa saling mengisi. Saling mengisi, iya, bukan saling menuntut, ya. Iya, saling mengisi. Kamu memiliki kelemahan, dengan kelebihan saya tutupi kelemahanmu. Nah, gitu. Saya memiliki kelebihan, dengan kelebihan saya tutupi kekuranganmu. Itulah yang namanya sepadan. Oke. Iya, jadi bukan menjadi berat sebelah. Ya, begitu kira-kira penjelasan sederhananya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari sahabat curhat, banyak sepertinya yang menyaksikan. Salam Pak, dari Nivi, ya. Iya, salam Pak, apa pandangan Bapak tentang cinta beda usia? Ya. Oke, baik. Ini juga sangat bagus, ya. Jadi begini, saudara. Dalam ilmu psikologi ada namanya psikologi perkembangan. Ya, di mana dalam teori-teori psikologi perkembangan usia itu menentukan kematangan berpikir. Ya, gitu. Itu dulu hal yang sangat mendasar, saudara. Sehingga ketika kita berpacaran dengan beda usia, ya, itu harus menjadi sesuatu yang dipertimbangkan. Ya, kalau menurut teori saya, karena di dalam tatanan hierarki kekeluargaan di dalam konteks kebenaran adalah laki-laki menjadi pemimpin, ya, itu menjadi kepala, sehingga dalam teori saya, saudara, maka kalau bisa harapan kita laki-laki yang lebih memiliki umur yang lebih tinggi dari perempuan, ya. Laki-laki, ya. Tapi rentang umur juga saya pikir perlu kita juga pahami, ya. Kalau bagi saya paling jauh kalau bisa 5 tahun, ya, supaya psikologi perkembangannya itu bisa, ya, ideal, ya, masih bisa setara, itu. Sehingga usia menjadi salah satu juga pertimbangan, walaupun memang, ya, dalam kematangan usia juga tidak bukan menjadi harga mati menentukan kedewasaan, tapi secara ilmu psikologi usia menjadi penentu juga. Ya, itu. Jadi sangat perlu dipertimbangkan hal seperti itu, ya. Tapi jangan juga, wah, suami saya sekarang lebih muda dari saya, ya, itu. Jangan jadi, mohon maaf, ya,
Wah, ini nggak bagus ya. Itu kalau sudah sempat dijalani, ya dijalani, saudara. Tapi bagi kita yang masih ada peluang, ya, anak-anak muda, ya kan, secara teori kita tidak sarankan, ya, secara teori. Walaupun nanti dalam proses-proses perjalanan ada dinamika, tapi kan itu juga nanti memperbanyak tugas kita. Nah, gitu ya. Bukan tidak bisa, tapi memperberat tugas kita dalam proses penyelarasan semuanya. Ya, karena masalah psikologi perkembangannya, saudara. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Yeni Lim, katanya, Pak, saya mewakili para wanita Jojoba di New Life. Ada nggak Pak stok pria yang cinta Tuhan yang bisa dikenalin, katanya? Ya, saya katakan masih ada, saudara, ya. Jadi sangat banyak sebetulnya, ya. Karena begini, semua manusia pasti mengharapkan hidup yang lebih baik, ya. Tidak ada manusia yang bercita-cita berpacaran dengan orang yang tidak baik, menikah dengan orang yang tidak baik, ya. Pasti, saudara. Ya, oleh karena itu saya tantanglah memang laki-laki yang takut Tuhan, ya. Mari munculkan dirimu. Bila perlu kita bangun komunitas, ya. Itu, ya. Kita ciptakan wadah buat mereka. Masih banyak, ya. Jangan putus pengharapan. Masih sangat banyak sebetulnya, ya. Sangat banyak. Jadi mungkin nanti dengan acara kita ini kita bisa diskusikan, saudara, ya. Kita bentuk semacam grup, ya, grup WA atau grup apapun, ya, untuk mempertemukan. Ya, jadi saya masih sangat optimis, masih banyak. Hanya mungkin tercerai-berai sekarang ini, ya. Itu ada di New Life, ada di gereja saya, ada di sana, ya. Gitu. Belum menyatu, gitu. Jadi kita akan satukan ini ke depan. Itu salah satu visi kita. Oh, luar biasa sekali. Jadi yang buat yang jomblo-jomblo bahagia, jangan khawatir, ya, Pak. Jangan terlalu tawar hati, ya. Jangan terlalu tawar hati. Mungkin salah satu tipsnya bisa masuk bergabung di kontak jodoh. Bisa, ya. Sangat terbuka sekali kita. Iya. Nah ini Pak, kalau misalnya sudah punya pacar, saling mencintai, Pak, sudah berjalan sesi perkenalan seperti itu, tapi ternyata orang tua tidak merestui, Pak. Nah, gimana itu cara meyakinkan orang tua supaya merestui? Ya, begini, saudara, ya, catatan mendasar dan utama pernikahan itu kan antara kita dengan pasangan, ya. Orang tua memang perlu kita mendapatkan berkat, ya, secara rohani, persetujuan. Tetapi ingat, yang menjalani pernikahan kita ke depan adalah kita. Betul. Ya, kalau kita mungkin sudah merasa cocok, ya tidak apa-apa, saudara. Ya, kita sampaikan kepada orang tua, walaupun mungkin ada pro kontra, ya tergantung bagaimana kita mulai memberikan satu bukti kepada mereka. Ya, itu. Bahkan ini juga sangat penting, ya, untuk bisa memberikan pengajaran yang lebih keras dan tepat mungkin bagi saya. Di dalam Alkitab, saudara, tidak ada dikatakan baik kasihilah orang tuamu, tapi hormatilah orang tuamu. Justru kepada pasangan kita dikatakan kasihilah istrimu seperti tubuhmu sendiri. Ya. Bahkan dalam kitab Kejadian juga dikatakan, baiklah seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Artinya apa? Dalam pernikahan kita, peran orang tua bukan menjadi peran yang mutlak. Mungkin ini agak sedikit keras, saudara, atau kok begitu konsepnya, ya. Ya. Tapi memang ini alkitabiah menurut saya. Ya, itu. Jadi yang penting pasangan itu sudah sepakat, cocok, baik, ya. Lalu disampaikan dan diutarakan kepada orang tua, dan orang tua mungkin belum setuju, ya tidak apa-apa. Ya, itu. Jangan malah kamu korbankan, ya, hubunganmu ini yang memang sudah baik hanya oleh karena masalah persetujuan orang tua. Berkat dari orang tua wajib, ya.
Terlepas mereka tidak setuju, tapi tentunya kita sampaikanlah dengan kasih. Ya, saya yakin dan percaya ketika kita berkata, memberikan alasan-alasan yang tepat, orang tua pasti setuju. Ya, begitu kira-kira ya. Jadi perlu memperkenalkan juga kepada orang tua dan dikomunikasikan gitu Yes, ya Pak. itu sangat penting ya. Tapi bukan menjadi penghambat. Bukan menjadi penghambat. Ya, karena yang menjalani pernikahan itu kan kita. Itu. Ke depan. Nah, kalau untuk anak-anak muda sekarang yang sedang berpacaran, perlu nggak Pak mentor atau pemimpin rohani juga tahu di dalam sebuah hubungan, atau ya kemana-mana dunia milik berdua, atau seperti gimana tuh Pak? Sangat penting, karena begini, dalam hubungan itu ada kadang fase-fase kebuntuan, ya, gitu ya. Yang ini keras, yang ini keras, ya, sehingga saling menunggu, ya, itu. Sehingga harus ada orang ketiga yang memang untuk mencairkan, ya, memberikan satu pandangan, memberikan satu solusi, memberikan ide-ide. Ya, sehingga suasana-suasananya bisa lebih cair, memecahkan kebuntuan itu. Ada orang-orang yang memang kita berikan semacam daulat buat dia, ya, untuk bisa membuat suasananya lebih baik. Ya, sangat penting. Sangat penting. Kalau saran kita sih ya gembala-gembala kita ya. Kadang mohon maaf kalau orang tua kurang objektif ya. Yang objektif menurut saya pasti hamba Tuhan ya. Itu. Kalau orang tua pasti memihak kepada ya, mohon maaf ya, bukan kita sedang mendiskriminasikan ya. Ya, tapi ini fakta-fakta dalam pelayanan yang saya temukan ya. Seperti itu. Kadang orang tua nggak terlalu objektif ya. Itu karena kadang ingin hanya melihat dari sisi anaknya ya. Anak saya itu baik itu kan gitu ya. Kamu yang harus mulai berubah. Kadang bisa begitu. Iya. Iya. Nah, buat para jomblo yang menyaksikan hari ini atau mungkin yang menyaksikan nanti di live YouTube, ada nggak sih Pak quotes dari Bapak, cara cepat dan tepat untuk punya pacar? Ya. Quotes hari ini. Oke, baik. Ini yang sangat penting, saudara ya. Jadi pernikahan adalah mandat kehidupan yang sangat penting. Oleh karena itu kita persiapkan dengan baik. Proses mempersiapkannya dengan baik adalah masuklah dalam wadah berpacaran. Dalam proses berpacaran ada 3 fase yang sangat penting. Fase yang pertama, fase engkau mulai mengenal dia. Fase yang kedua adalah fase di mana engkau mulai menyesuaikan. Dan fase yang ketiga yang sangat penting adalah fase perencanaan. Karena pernikahan adalah arena bagi kita untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Dan yang tidak kalah penting, ada rentang waktu dalam berpacaran. Paling lama berpacaran yang sehat itu saya katakan 3 tahun. Ya, jadi itu mungkin statement saya yang terakhir ya di dalam sesi kita ini. Terima kasih ya, Tuhan berkati, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Iya, sebetulnya saya juga masih pengen banyak pertanyaan Pak, tapi sayang ya kita punya durasi. Ya. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri Pak, ada jomblo-jomblo yang masih bergumul, Betul. masih berharap, boleh bantu dalam doa nggak Pak, supaya para jojoba ini cepat mendapatkan pasangan hidup. Ya, jadi kalau bisa kita berkomunitas, saudara ya. Saya masih optimis banyak laki-laki yang masih mencari orang-orang yang takut Tuhan, banyak juga anak-anak gadis kita yang sedang mencari orang-orang yang takut Tuhan ya. Jadi mari kita bangun komunitas anak-anak Tuhan di mana kita bisa saling berjumpa, bertemu di sana. Ya, begitu kira-kira. Boleh berdoa secara online Pak? Oke, baik ya. Baik saudara, kita berdoa ya. Bapa, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, teman-teman kami Bapa yang masih mungkin bergumul untuk menemukan pasangan mereka. Kami berdoa Tuhan yang terus menolong mereka, memberikan hikmat sehingga mereka mampu untuk
menentukan kriteria ideal mereka dan mulai mencari komunitas yang tepat, komunitas anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, mereka boleh mengaktualisasikan diri mereka di sana. Tuhan, Engkau yang terus menolong mereka, mempertemukan mereka, sehingga namamu ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, terima kasih banyak Pak Hafosan buat waktunya, buat nilai-nilainya, sangat memberkati. Ya, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat curhat yang sudah menyaksikan secara live TikTok ataupun mungkin nanti di rekaman YouTube-nya. Kami percaya nilai-nilai yang sudah diberikan boleh menjadi berkat bagi setiap kita supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bermakna. Ya, sahabat podcast curhat bersama New Life, terus saksikan siaran curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.